adik-adik dan teman-teman semua di sini. Seneng ya, kita punya tenda loh, punya kemah di sini kita. Iya Iya nih, nih. seneng banget dong, seneng Iya, banget. gimana Odi? Elga seneng gak? Yeay. Yeay. Akhirnya kita punya tenda berkemah di sini bermalam ya. Mau nggak? Enggak. No, enggak. Iya, tapi kita nggak lama kok di sini. Kan kita mau ikut ibadah sekolah minggu. Seneng ya? Hore. Hore, kita ikut sekolah minggu. Yuk kita kasih salam buat teman-teman kita yang ada di rumah. Halo. Halo. Selamat pagi semuanya, adik-adik yang ada di rumah. Apa kabar semuanya? Semuanya sehat? Sehat. Yeay, puji Tuhan. Gimana kabarnya Kak Nathan? Kabar aku kurang baik lagi sedih sekarang. Oh, Lah. kenapa? Kenapa Kak? Jangan sedih-sedih. Karena hari-hari kita kan selalu disertai oleh Tuhan. Jadi kita harus tetap semangat. Iya betul. Oke. Kalau begitu berarti aku harus tetap semangat dong. Ya iya dong. Iya nggak? Odi, enggak. Kita harus semangat nggak? Iya Iya dong. tuh. Mereka aja pada mukanya senyum-senyum. Ya udah deh. Aku akan semangat hari ini. Iya. Iya. Kita mau nyanyi Hati Senang. Yuk, bangkit berdiri yuk. Hati senang ya ya, hati senang ye ye, hati senang haleluya di dalam Tuhan. Bersuka cita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Hati senang ya ya, hati senang ye ye, hati senang haleluya di dalam Tuhan. Bersuka cita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Bersuka cita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Tadi kita udah nyanyi ya, udah memuji Tuhan. Hati senang, semuanya senang? Senang. Yeay. Sama ya seperti adik-adik semua di rumah, senang semuanya. Puji Tuhan. Kita mau berdoa dulu ya adik-adik ya, sebelum kita memulai ibadah. Kita mau berdoa minta Tuhan pimpin. Yuk lipat tangan semuanya, tutup mata. Bapa di surga, terima kasih pagi hari ini kami mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih juga Tuhan untuk nafas kehidupan yang Tuhan berikan. Dan kami menyerahkan hari-hari kami, terlebih juga Tuhan, pimpin sepanjang ibadah sekolah minggu online di pagi hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Berkati untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan yang boleh ikut dalam ibadah online ini, boleh menjadi berkat bagi setiap kami, dan juga puji-pujian yang kami naikkan dan cerita firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami. Kami menyerahkan ibadah ini hanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik masih mau memuji Tuhan gak nih? Masih semangat gak? Masih. Masih. Mau nyanyi lagu apa ya? Nyanyi lagu apa? Hayo, tebak coba. Apa ya? Hayo apa? Apa? Masih ada yang pakai gerakan ya? Kalau nggak salah lagunya. Iya, masih Nah. kayaknya ya. Dede Elga sama Cici Odi suka berantem nggak? Suka. Hah? Suka berantem ya? Sekarang enggak kan? Iya. Berantem sekarang? Oh nggak boleh gitu ya. Ayo sekarang kita sebagai anak Tuhan nggak boleh. Berantem. Kita nggak boleh marah-marah. Iya betul, harus punya kasih, harus Kasih. mengasihi ya. Ayo dong, berdamai dong. Ayo salaman-salaman Ayo, dong. Dede berdamai. Elga, ayo sama Odi. Yeay. Kita mau nyanyi lagu Kasih. Tahu lagunya?
Tahu. Tahu. Yuk kita bangkit berdiri yuk. Yuk. K-A-S-I-H K-A-S-I-H Kasih, kasih, kasih Kasih, 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 kasih Kasih itu sabar Tidak suka marah-marah Sayang kepada teman Seperti kasih Yesus K-A-S-I-H K-A-S-I-H Kasih, kasih, kasih Kasih, 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 kasih Kasih itu sabar Tidak suka marah-marah Sayang kepada teman Seperti kasih Yesus Yeay, gimana? Tadi kita habis nari loh sambil nyanyi. Yeay. Iya nih. Seru banget. Iya Seru bener. dong, Seru pasti ya. banget. Masih semangat kan nih? Masih. Yes. Yeay. Adik-adik yang di rumah masih semangat tidak? Yeay, masih semangat ya. Yeay. Maka dari itu kita nyanyi lagu yang ketiga ya. Bagaimana nih Kak? Lagu apa nih? Lagu Yesus Sayang Semua. Wah. Wah. Ayo kita nyanyi lagu Yesus Sayang Semua. Oke. Yeay. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang Bapa, sayang Mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang Papa, sayang Mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Sayang Papa, sayang Mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Nah, adik-adik, tadi kita udah nyanyi lagu tentang Yesus sayang semua. Nah, adik-adik sayang nggak sama semua orang? Sayang kan? Nah, adik-adik di rumah sayang juga nggak sama semua orang? Pastinya Nah, sayang sekarang- dong. Pastinya dong. Sekarang kita mau nyanyi satu lagu lagi, yaitu tentang bersama Yesus kita dapat melakukan semua perkara besar. Nah, Amin. adik-adik, Amin. kalau begitu kita nggak perlu takut bahwa di dalam Tuhan Yesus, bersama Tuhan Yesus, kita dapat lakukan perkara besar. Mari kita nyanyikan Amin. lagu bersama Yesus lakukan perkara besar. Oke. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan,
Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang suka. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Shalom anak-anak sekalian, selamat pagi. Apa kabar anak-anak sekalian? Ibu berharap anak-anak semua dalam keadaan sehat dan dalam keadaan baik. Nah, sebentar kita akan mendengar firman Tuhan. Siapa yang sudah siap mendengar firman Tuhan? Yuk, kita sebelum bersama-sama mendengar firman Tuhan, kita mohon pimpinan Tuhan supaya setiap kita boleh mengerti akan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yuk adik-adik, anak-anak semua kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih. Pada pagi hari ini kami datang kepada Tuhan, kami ingin mendengar cerita dari firman Tuhan. Biarlah Tuhan tolong setiap kami, supaya kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Pimpin Ibu Yana yang akan menyampaikan firman Tuhan, biarlah Tuhan boleh pakai Ibu Yana untuk menjadi alat Tuhan, menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak sekalian, coba lihat siapa yang ada di samping anak-anak. Ada siapa? Atau yang ada di belakang anak-anak mungkin. Ada siapa? Pagi ini Ibu yakin anak-anak ditemani, mungkin ditemani oleh mama. Siapa yang ditemani oleh mama? Atau ditemani papa? Atau ditemani kakak? Atau adik? Nah, anak-anak sekalian, itulah yang namanya keluarga. Ada mama, papa, kakak, dan adik. Nah, anak-anak sekarang pasti lagi bersama-sama dengan keluarga. Nah, anak-anak sekalian, Ibu punya satu cerita. Satu hari, Ibu bertemu dengan seorang anak yang sedang termenung. Ya, dia datang ke sekolah minggu, ya. Tapi dia cari kursi yang paling belakang, lalu dia lagi ngelamun. Siapa di sini yang suka ngelamun? Anak ini lagi ngelamun. Nah, Ibu melihat anak itu, lalu Ibu menghampiri akan anak itu. Ya, Ibu bertanya, "Hai, kamu kenapa lagi termenung? Kenapa kamu melamun aja? Kamu punya masalah ya?" Lalu anak itu gak langsung menjawab. Dia diem aja, raut mukanya sedih kelihatannya. Dia nggak bahagia, ya. Dia sedih dan dia sedang hampir mau menangis. Nah, tak lama kemudian Ibu tungguin itu anak. Sampai pada akhirnya anak itu bercerita kepada Ibu. Dia berkata kepada Ibu begini, "Aku sedih," dia bilang. "Kenapa kamu sedih?" "Tiap hari di rumah Mama papa suka bertengkar." Dia bicara begitu. "Oh begitu ya? Apa yang terjadi dengan mama papa?" "Aku gak ngerti," dia bilang. "Tapi mama suka dengan suara keras membentak papa. Papa juga begitu, suka membentak mama. Bahkan papa suka marah-marah sama mama. Akhirnya mereka bertengkar, mereka berantem. Aku sedih yang di rumah dengarnya. Aku mengurung diri di kamar. Aku gak mau dengar
aku tutup telingaku dengan bantal. Aku nggak mau dengar mama papa berantem. Oh begitu. Iya Bu, dia bilang. Bahkan dia bilang, akhir-akhir ini aku dengar papa bilang sama mama begini. Dia bilang, ya udahlah, kita sering berantem, kita sering bertengkar. Udah, kita berpisah aja. Anak itu mulai menangis. Dia berkata, Bu, saya tidak mau kehilangan papa. Saya juga gak mau kehilangan mama. Saya mau papa dan mama selalu bersama-sama dengan saya. Ya, anak itu mulai menangis, anak-anakku. Ya, dia sedih. Ya, dia merasa susah hati. Karena papanya mau meninggalkan dia. Karena nanti papanya gak bersama-sama dengan dia. Dia hanya mau ada papa dan ada mama. Nah, anak-anak sekalian, lalu ibu berkata kepada anak itu. Ibu berkata, nak, percayalah, ya, Tuhan melihat kerinduan hatimu. Ya, Tuhan tahu kamu gak mau kehilangan seorang pun, entah itu papa, entah itu mama. Tuhan tahu kerinduan hatimu. Ya, yuk kita berdoa kepada Tuhan. Pasti Tuhan menolong kamu. Nah, anak-anak sekalian, tak lama kemudian ibu mendoakan anak ini. Dan puji Tuhan, anak ini mulai bersuka cita. Mulai ada damai, anak ini mulai tersenyum. Nah, anak-anak sekalian, pasti kita hidup di dalam sebuah keluarga ada yang namanya masalah. Alkitab pun mencatat bahwa ada sebuah keluarga yang menghadapi satu masalah di dalam kehidupan mereka. Bagaimana ketika ada masalah di dalam keluarga kita? Ya, mungkin papa mama yang suka bertengkar atau kakak yang suka nggak suruh-suruh kita terus ya. Kakak kita ngebosi ya, jadi bos, kita disuruh-suruh terus. Kita nggak senang sebagai adik ya. Wah, banyak masalah dalam keluarga. Tapi hari ini kita mau belajar bahwa ada Tuhan Yesus yang mampu menolong masalah di dalam setiap keluarga kita. Nah, keluarga siapakah yang diceritakan di dalam Alkitab yang mempunyai masalah? Ayo, siapa adik-adik anak-anak yang tahu? Nah, ceritanya ada seorang bapak yang dipanggil Tuhan keluar dari negerinya menuju ke suatu tempat yang tidak tahu di mana dia akan tiba. Ya, Tuhan hanya memerintahkan bapak ini keluar, ya, meninggalkan negerinya, entah menuju kemana. Siapa? Ayo, siapa yang tahu? Ya, dia namanya Bapak Abraham. Ya, Bapak Abraham dipanggil Tuhan untuk keluar dari negerinya, menuju satu tempat yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Nah, ketika Bapak Abraham keluar, dia mulai keluar dan dia mulai berjalan, ya. Sampailah dia ke tanah Negeb. Ya, dia tinggal di situ, dia singgah di situ untuk beberapa waktu lamanya. Bapak Abraham tidak sendiri. Dia pergi bersama dengan istrinya Sarah dan juga satu keponakannya yaitu Lot. Nah, adik-adik tahu nggak keponakan itu apa? Nah, keponakan itu yaitu ketika Bapak Abraham punya seorang adik laki-laki yang bernama Haran dan Haran ini punya anak. Nah, anak dari Haran inilah yang namanya itu adalah keponakan daripada Abraham. Ya, satu keluarga, satu kerabat yang dekat. Nah, mereka tiba di tanah Negeb, tapi apa yang terjadi? Beberapa waktu kemudian dikatakan di tanah Negeb itu terjadi kelaparan. Sehingga mereka mengungsi dari tanah Negeb, mereka pergi ke tanah Mesir. Setelah melewati masa kelaparan itu, Abraham, istrinya dan keponakannya yaitu Lot kembali lagi ke tanah Negeb. Mereka mulai membangun kemah mereka ya di sebuah kota yang bernama Betel dekat dengan kota Ai. Nah, anak-anak, apa yang terjadi ketika mereka hidup bersama sebagai sebuah keluarga? Ternyata ya pada waktu itu Abraham punya begitu banyak sekali ternak. Ada domba, ya, ada kambing, ya, ada sapi, ya, ada kerbau. Abraham ini punya banyak sekali ternak.
Dan Lot pun keponakannya ya ternyata punya juga banyak ternak. Nah, kita tahu anak-anak ternak itu harus dibawa ke padang rumput yang hijau. Mereka bisa meminum air yang jernih, memakan rumput yang segar. Tapi terjadi masalah pada waktu itu. Apa ya kira-kira masalahnya ya? Ternyata hewan ternak dari Bapak Abraham, hewan ternak dari Lot ya, itu saking banyaknya ya, itu tidak bisa mendapatkan tempat bersama-sama. Karena pada waktu itu tempatnya begitu kecil, nggak muat menampung ya, padang rumputnya itu begitu kecil, nggak muat menampung akan hewan ternak yang mereka miliki. Lalu apa yang terjadi? Alkitab menceritakan di dalam Kejadian 13 ya, gembala-gembala dari Bapak Abraham dan gembala-gembala dari Lot mulai bertengkar. Mereka mulai berebutan tempat ya. Oh, ini di tepi sungai ini hanya untuk ternak-ternakku ya. Lalu gembala Bapak Abraham nggak bisa. Di sini ternak-ternakku juga harus minum di sungai ini. Mereka mulai bertengkar. Mereka mulai berantem, memperebutkan tempat, memperebutkan padang rumput yang hijau bagi ternak-ternak mereka. Nah, melihat keadaan yang demikian, gimana ya kira-kira ya Bapak Abraham dan Bapak Lot itu? Bapak Abraham dengan keponakannya gimana ya? Apa harus berantem juga sebagai keluarga ya? Om sama keponakan berantem gitu ya. Pasti nggak boleh ya anak-anak sekalian. Lalu apa yang terjadi? Kita tahu Bapak Abraham begitu dekat dengan Allah. Ya, ketika melihat permasalahan ini, setiap harinya terjadi seperti itu. Ya, lalu Bapak Abraham memanggil Lot keponakannya itu. Dan dia berkata kepada Lot, setiap hari gembala kita bertengkar. Setiap kali gembala kita berantem, memperebutkan air yang jernih dari sungai dan rumput yang hijau di padang rumput. Gimana caranya? Kita menyelesaikan seperti ini. Lalu Bapak Abraham berkata kepada Lot, kalau begitu baiklah. Aku memberikan kesempatan kepada kamu untuk memilih tempat di mana gembala dan ternakmu akan kau bawa ke tempat itu. Baiklah, silakan kamu dahulu aja yang pilih tempat menurut kamu. Ya, lalu Lot berkata kepada Abraham, ketika Lot sudah melihat, wah di sana tuh, ya dekat sungai, airnya banyak, ya di sana rumput-rumputnya hijau. Wah, ke tempat itu aja ternak-ternakku akan kubawa. Nah, lalu Lot berkata kepada Abraham, aku mau di sana, dia katakan. Di mana ya di sana ya? Ternyata di sana itu dekat kota Sodom, ya. Di sana tuh dekat kota Sodom. Di situ gembala dan ternak-ternakku akan aku bawa tiap hari ke sana. Nah, Lot berkata demikian. Lalu Abraham berkata, baiklah, kalau engkau memilih tempat itu silakan kau membawa gembala dan ternak-ternakmu setiap hari ke sana. Maka aku akan memilih satu tempat di sebelah sini, yaitu di mana ya? Dikatakan di dekat kota Hebron, ya. Disinilah aku akan membawa gembala dan ternak-ternakku setiap hari. Nah, anak-anak sekalian, demikianlah akhirnya masalah yang terjadi di dalam keluarga Abraham, yaitu Abraham dan keponakannya, boleh terselesaikan dengan baik. Mereka sudah memilih tempat masing-masing dan mereka selalu setiap hari membawa akan ternak mereka ke tempat di mana mereka sudah tentukan. Akhirnya mereka tidak berantem lagi, ya. Gembala-gembala mereka tidak bertengkar lagi, ya. Memperebutkan air yang jernih dan rumput yang hijau karena mereka sudah berlainan tempat. Nah, anak-anak sekalian, kita mau belajar hari ini bahwa di dalam setiap kehidupan kita, di dalam keluarga kita, ya, ada masalah enggak? Pasti ada ya. Siapa di sini yang kakak adik enggak pernah berantem? Pasti enggak ada ya. Ya, pasti ada aja berantemnya gitu ya. Nah, atau di sini siapa mama papa enggak pernah berselisih?
Pasti ada selisihnya ya. Nah, namun anak-anak sekalian, kita punya Tuhan yang senang sekali menolong setiap masalah yang ada di dalam keluarga kita. Jadi anak-anak kalau melihat ada masalah di dalam keluarga, anak-anak harus datang kepada siapa? Nah, tentunya kepada Tuhan Yesus ya. Anak-anak gak boleh melarikan diri. Karena papa mama suka berantem, udah gak mau pulang ke rumah, pergi ke tempat lain ya. Atau mama papa berantem, udahlah pokoknya gak mau tahu gitu ya. Gak mau tahu apa yang terjadi. Tapi anak-anak bisa bawa dalam doa kepada Tuhan Yesus. Doakan papa mama anak-anak sekalian ya. Demikian juga dengan kakak kita, adik kita. Kita doakan ya. Kita bawa dalam doa kepada Tuhan Yesus. Pasti Tuhan Yesus menolong keluarga kita. Karena apa? Karena minggu yang lalu sudah kita belajar bahwa Tuhan itu senang sekali untuk menolong akan permasalahan yang ada di dalam keluarga kita. Oke, anak-anak sekalian, yuk kalau ada masalah apapun dengan papa, mama, kakak, adik ya, anak-anak bawa semuanya itu di dalam doa kepada Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau senang menolong kami. Karena Engkau mau menolong kami Tuhan di dalam keluarga kami. Apapun yang terjadi di dalam keluarga kami, papa, mama, kakak, adik, ataupun oma, opa, di dalam keluarga kami semuanya Tuhan. Tuhan pasti mau menolong kami. Setiap masalah yang terjadi, biarlah Tuhan menolong kami di dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkaulah jalan keluar bagi setiap masalah di dalam keluarga kami. Ajar kami walaupun kami masih kecil Tuhan, ajar kami mengerti, tahu apa yang terjadi ketika di dalam keluarga kami ada masalah. Kami tahu kemana kami harus datang, yaitu kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau bersama-sama menghafal satu ayat yang terambil dalam Filipi 4 ayat 13 yang berbunyi demikian. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Nah kita mau hafal bersama-sama Kak. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Adik-adik, tadi kita udah nonton semua video dan juga kita boleh memuji Tuhan. Puji Tuhan ya, kita boleh dengerin firman Tuhan ya. Iya. Ya, Sungguh pastinya. terberkati gak? Sangat terberkati. Sangat terberkati ya. Gimana Elga dan Odi? Terberkati gak dengan kebaktian kita hari ini? Wih, puji Tuhan ya. Yeay. Oke, adik-adik, kita sudah berakhir nih ibadahnya. Sampai jumpa dan ketemu lagi nanti di ibadah online berikutnya. Oke, dadah.